Sayup-sayup terdengar oleh kami semua yang berada di dalam mobil. Suara gamelan seolah menyambut kedatangan kami. Ya Allah Gusti, bila ini ajal kami, jemput kami ke alam yang semestinya, bukan tersesat seperti ini, ucap ayah dan ibu bersamaan sambil meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dias, di channel Studio Horor, podcastnya Cerita Horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan cerita dari pemilik akun Facebooknya Loka Raihana dengan judul Dusun Larangan. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Halo pendengar setia Studio Horor. Pada segmen kali ini, saya akan membagikan cerita yang ditulis oleh Teh Loka Raihana. Beliau menceritakan kembali kisah yang dialami oleh pemuda yang bernama Bintang. Sebelumnya perlu diketahui dulu ya, kalau Teh Loka ini mempunyai kelebihan. Jadi beliau ini dimintai tolong langsung oleh sosok makhluk gaib untuk menceritakan kembali kejadian kelam yang dialami narasumber itu sendiri. Nah, kira-kira kalian bisa bayangin gak? Tahu-tahu ditemui setan, terus dimintain tolong suruh nyeritain kisahnya. Dari sekian banyak cerita Teh Loka ini, semua real kisah nyata. Jadi gak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya saja. Perkenalkan, namaku Bintang. Aku terlahir dari keluarga sederhana. Keluarga orang tuaku meninggal saat kecelakaan yang kami alami saat gema takbir lebaran berkumandang. Inilah kisahku. Kami sekeluarga berniat mengunjungi kakek dan nenek di daerah tak jauh dari kami tinggal. Hanya membutuhkan waktu 5 jam perjalanan. Kami melakukan perjalanan melewati jalan pintas yang kami sendiri tidak tahu persis apa nama jalan dan tempat di mana kami mengalami musibah kecelakaan itu. Kami dari kota A menuju kampung halaman kakek nenek menggunakan mobil pribadi milik kakak iparku yang bernama Mas Anton. Di dalam mobil itu berjumlah 8 orang. Aku, ayah, ibu, kakakku istri dari Mas Anton, Mbak Sekar, kedua ponakanku, Rara dan Ruli, dan adik bungsuku bernama Vita. Kami awalnya tidak berniat pulang kampung karena larangan dari pemerintah. Namun nenekku siang hari sebelum malam takbiran mengabari kami bahwa kakekku sakit dan ingin bertemu dengan kami semua. Kakek terbilang cukup terpandang di kampung halaman. Ia memiliki banyak sawah, kebun, dan beberapa peternakan yang ia kelola bersama nenek. Kakek juga menjadi kepala desa di kampung halaman, sehingga makin disegani oleh penduduk kampung. Tak hanya itu, kakek mempunyai ilmu kebatinan dalam segi pengobatan yang tak jarang para warga setempat meminta bantuan kakek, serta kepekaan batin kakekku. Karena kabar dari nenek bahwa kakek sakit, kami semua pun terpaksa pulang ke kampung halaman sore itu. Ibuku juga membawa beberapa bekal makan untuk kami di perjalanan. Begitu juga kakak serta adik bungsuku membantu ibu mempersiapkan segala keperluan kami di perjalanan. Ayah dan Mas Anton mengecek kendaraan serta peralatan lainnya. Tepat ba'da asar, kami semua berangkat meninggalkan rumah menuju kampung halaman. Kami tahu bahwa larangan pemerintah untuk mudik itu sudah diperketat. Awalnya juga Mas Anton bingung, apa nanti di perjalanan kami disuruh putar balik atau bagaimana. Ayah, ibu, ini gimana jalannya macet parah. Belum lagi nanti, apa kita batalkan aja?
tunggu sampai kondisi aman. Saya takut nanti di tengah jalan suruh putar balik, tanya Mas Anton ke ayah dan ibu. Ya sudah mas, cari jalan tikus aja, kita lihat di map, ujar Mbak Sekar istri Mas Anton. Aku, ayah dan ibu hanya diam, sedangkan Mas Anton menyetujui keinginan istrinya. Dari awal keberangkatan, entah kenapa hati was-was, merasa tak nyaman dengan perjalanan kali ini. Ditambah 2 keponakan sedari tadi rewel. Akhirnya, Mas Anton mengikuti jalan pintas yang ditunjukkan lewat aplikasi online itu. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya waktu maghrib tiba. Tapi karena di jalan yang kami lewati tak ada tempat istirahat ataupun musola, Mas Anton melanjutkan perjalanan hingga kami menemukan SPBU, sekalian beristirahat dan menunaikan sholat maghrib. Saat kami sampai di SPBU, semua orang terlihat lain kepada kami. Mereka seolah bertanya dalam pikiran mereka, terlihat dari tatapan wajah mereka. Aku pun turun dari mobil bergegas mencari musola, namun kami tak menemukan. Akhirnya ayah berinisiatif untuk sholat di tempat terbuka dengan menggelar sajadah yang kami bawa. Setelah berwudu kami semua sholat. Hanya Mbak Sekar yang tak ikut jamaah karena harus menjaga kedua anaknya. Dan nanti setelah kami selesai, baru Mbak Sekar sholat. Saat kami sholat, Mbak Sekar hanya bertiga di dalam mobil. Melihat sekeliling SPBU terlihat asing, dan tatapan orang yang melihat begitu berbeda terhadap kami. Tak berapa lama kami selesai sholat. Aku pun menghampiri Mbak Sekar di dalam mobil, berniat mengganti Mbak Sekar menjaga kedua keponakanku. Mbak, gantian sholat biar mereka aku yang jaga, ucapku sambil membuka pintu. Alangkah terkejutnya aku saat melihat keadaan Mbak Sekar yang begitu pucat, ketakutan, dan kedua ponakanku yang sedang memeluk Mbak Sekar dalam keadaan tubuh mereka bergetar ketakutan. Ya Allah Mbak, kenapa? Mbak, ucapku terus bertanya ke Mbak Sekar. Tak berapa lama, Mbak Sekar mulai tenang saat aku memberikan air minum. Begitu juga dengan 2 keponakanku. Mbak gak apa-apa Tang, kamu jaga mereka, Mbak sholat dulu ya, ucap mbakku seraya keluar dari mobil untuk sholat di tempat aku dan yang lain melakukan sholat berjamaah tadi. Aku hanya melihat dengan heran, lalu aku berusaha menenangkan kedua ponakanku dengan mengajak mereka bermain. Tawa canda mereka sebuah kebahagiaan tersendiri untukku. Tak berapa lama Mas Anton dan yang lain masuk ke dalam mobil. Kami berniat melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman. Sebelum berangkat, ayah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa kalau Allah izinkan kita kembali dengan selamat. Doa yang ayah ucapkan sontak membuat aku dan yang lain terkejut. Sebenarnya ayah sudah mulai merasakan keganjilan dalam perjalanan mereka kali ini. Namun ia berusaha setenang mungkin serta ikhlas menerima qadarullah yang akan terjadi pada dia dan keluarganya. Mas Anton melanjutkan perjalanannya. Jalan sepi beraspal, tak ada rumah-rumah, apalagi lampu penerangan jalan. Hanya mengandalkan lampu kendaraan kami. Jalan sunyi sepi tanpa kendaraan lain. Jalan yang kami lalui seakan tak berujung. Setelah lama berjalan, aku melihat jam tangan. Namun jam tanganku tiba-tiba mati. Begitupun aplikasi Maps yang kami andalkan sebagai petunjuk jalan. Semua alat komunikasi kami mati semua. Tak hanya itu, jam tangan yang dipakai ayah serta Mas Anton pun mati. Lah, ini kenapa pada mati semua? Terus gimana kita melanjutkan perjalanan? Tanya Mas Anton kepada kami yang masih terus menjalankan mobilnya. Bismillah aja mas, kita ikuti jalan yang ada. Jangan lupa kita semua bersolawat dan minta perlindungan Gusti Allah, ucap ayahku. Mobil kami terus melaju di jalan beraspal sepi tanpa kendaraan. Kanan kiri jalan hanya gelap gulita. Namun tak lama kami memasuki sebuah daerah yang kanan kirinya terdapat rumah dengan lampu khas pedesaan. Kanan kiri jalan terdapat banyak rumah-rumah warga, membuat kami semua bernapas lega. Tak hanya itu,
Semua rumah warga itu pun pintunya terbuka. Kami pikir menandakan ada penghuninya. Tanpa mereka sadari, rumah-rumah tanpa berpenghuni itu terbuka seolah menyambut kedatangan mereka di alam gaib mereka. Ya, alam gaib yang bernama Desa Larangan. Namun saat Mas Anto hendak memberhentikan mobilnya, ibu melarang. Kemudian ibu berkata, "Lanjutkan saja mas jalannya, perasaan ibu gak enak. Coba kalian perhatikan, mosok tengah malam gini semua rumah terbuka, tapi tak ada satupun penghuni rumah yang terlihat selama kita melintas. Juga tak ada warga yang melintas," ujar ibu. "Loh, iya juga ya bu ya. Ayolah kita lanjut jalan aja," ucap Mas Anton melanjutkan perjalanan. Jalan yang kami lewati masih sama. Banyak terdapat rumah di kanan kiri jalan dengan keadaan yang sama. Semua pintu rumah terbuka, tapi tak ada satupun penghuni rumah yang nampak. Suasana semakin mencekam. Jalan yang seolah tak berujung, ditambah waktu yang seharusnya kami semua sudah tiba, tapi belum juga tiba. Sayup-sayup terdengar oleh kami semua yang berada di dalam mobil. Suara gamelan seolah menyambut kedatangan kami. Ya Allah Gusti, bila ini ajal kami, jemput kami ke alam yang semestinya, bukan tersesat seperti ini, ucap ayah dan ibu bersamaan sambil meneteskan air mata. Mendengar ucapan ayah ibu, aku dan Mas Anton serta Mbak Sekar juga memeluk kedua buah hatinya, saling berpandangan. Lalu tak lama mobil kami terjun bebas tanpa bisa dikendalikan. Segala benturan kami rasakan. Malam yang mencekam dalam keadaan yang menakutkan. Kami semua yang berada di dalam mobil, tiba-tiba mobil terjatuh ke sebuah jurang tanpa bisa dikendalikan. Semakin terjatuh semakin dalam, dan meninggalkan di tempat dengan segala luka-luka, kaca yang menancap, dan juga batu-batu jurang yang menghantam kami. Teriakan takbir, suara istighfar serta suara parau kalimat syahadat terucap dari bibir kami semua. Dan terakhir kali menghembuskan nafas setelah kami melihat jasad kami terlepas dari ruh kami. Tak bisa dibayangkan betapa pilunya kami saat itu. Segala rasa sakit tak lagi kami rasakan bersama kami yang melihat jasad kami semua. Saat jasad kami menjadi satu, melebur di dalam mobil yang kami tumpangi. Juga suara ledakan yang hanya terdengar mengaung di dasar jurang yang lembab ini. Tempat yang lembab, bau gosong mesin kendaraan bercampur dengan jasad kami yang semua terbakar. Terang kilatan api dari kendaraan mobil kami menjadi saksi betapa memilunya kami. Kami hanya saling memandangi, menguatkan bahwa inilah cara Allah menjemput kami. Tapi dalam benak, kenapa keadaan kami masih seperti ini? Saat dalam benak hati berkata, datanglah 5 orang dengan pakaian kuno menyambut kami, dan mereka menyuruh kami untuk mengikuti mereka berjalan ke sebuah tempat yang semakin lama semakin ada terang pencahayaan. Aku sempat berpikir, apakah mereka malaikat penjemput ruh-ruh kami? Mungkin ayah mengetahui apa yang aku pikirkan. Ia hanya memandangku lalu tersenyum dan berkata, "Kamu bisa, Le." Mendengar ucapan ayah membuatku semakin bingung. Terus berjalan, akhirnya kami sampai di sebuah dusun yang begitu asri. Terdapat gapura yang terbuat dari bambu, ditambah sejuk alam di sekitar dusun itu. Kalian terus berjalan ke arah sana. Tepat di pendopo sudah ada yang menunggu kalian, ucap 5 orang itu bersamaan dengan pandangan kosong. Saat ayah, ibu, Mbak Sekar, Mas Anton dan 2 keponakanku melangkah mengikuti instruksi itu, tiba-tiba ayah melepaskan genggamanku. "Kamu gak usah ikut, Tang. Kamu di sini aja. Nanti kakek akan menjemputmu dan carilah orang yang bisa kamu percaya untuk menolong kami," ucap sang ayah sambil mendorong Bintang hingga jatuh. Bintang pun berusaha bangun, namun salah satu dari ke-5 orang itu tak mengizinkan Bintang menyusul keluarganya.
Pergilah ke arah sana. Di sana akan ada yang menjemputmu. Saudara serta orang tuamu akan tetap tinggal di desa larangan kami, ucap sosok itu. Aku hanya meratapi keadaan. Tak berapa lama, sayup-sayup terdengar suara yang sangat aku kenal. Bintang, Bintang, kalau kamu dengar suara kakek, jawab cu. Ikuti suara kakek. Kakek, iya kek, aku dengar suara kakek, ucap Bintang membalas pertanyaan sang kakek. Ayo Bintang, ikuti suara kakek. Suara kakek yang berusaha menjemput sang cucu di alam lain. Langkah demi langkah, Bintang terus mengikuti suara sang kakek dalam keadaan semakin berubah, menjadi terang dan kembali normal. Kini Bintang berada di sebuah jalan yang tak dilintasi kendaraan bermotor dan mobil. Bintang pun melihat sekeliling jalan itu untuk memastikan apa ini benar jalan yang pernah keluarganya lalui sebelum kecelakaan terjadi. Saat ia melihat sebuah SPBU yang terbengkalai, tak terurus, ia berjalan ke tempat itu dan meyakinkan diri bahwa inilah SPBU di mana ia dan keluarganya mengisi bahan bakar serta sholat. Cukup terkejut saat tahu tempat itu tak terpakai lagi. Bintang hanya bisa tertunduk dan meratapi keadaan. Kenapa setelah musibah itu kendaraan seperti ini? Dari arah berlawanan, melintaslah seorang wanita berhijab dengan menggunakan motor kesayangan sambil membawa 2 buah karung yang berisi singkong kesukaannya. Ini adalah teh lokal Raihan. Bintang melihat itu hanya tersenyum karena wanita itu seolah berbicara sendiri sambil mengomel. Ya Allah, masa Ratu Singkong sejagat raya hamparan pohon singkong begini amat nasibnya. Mana malam horor, ucap wanita itu. Namun saat ia melihat ke arah kanan jalan, ada seorang pemuda yang sedang tersenyum kepadanya. Wanita berhijab itu langsung menyapanya dengan kurang baik. Apa lihat-lihat? Dasar anak muda sekarang nongkrongnya di tempat sepi, ucap wanita berhijab itu sambil terus melewati. Mendengar hal itu, Bintang sontak berlari menyusul wanita itu. Ia yakin kalau wanita berhijab itu bisa melihat Korin tersesat sepertinya. Bintang menghadang motor wanita itu, sontak membuat wanita itu mengerem motor secara mendadak. Astagfirullahaladzim, bocah muda, lo mau metong ya? Jangan ama motor. Noh, di samping jalan ada jalan tol, loncat aja ke sono pasti mati lo, ucap wanita berhijab itu dengan kesel. Karena mengerem motor secara mendadak, otomatis yang dibawa wanita hijab itu pun terjatuh. Dengan keadaan kesal, wanita itu memberhentikan motor berniat mengambil sekarung singkong yang terjatuh. Ya Allah Gusti, singkongku terjatuh, ucap wanita berhijab itu. Bocah, bukannya bantuin, udah salah kan lo, ucap wanita itu. Ya teh, saya bantuin, jawabnya. Saat Bintang hendak mengangkat karung membantu sang wanita itu, justru tak bisa disentuh, bahkan menembus kain karung tersebut. Bintang berusaha mencoba berkali-kali, namun nihil. Kejadian itu pun disaksikan oleh wanita itu. Kemudian, wanita itu menatap pemuda yang berada tepat di hadapannya. Ia melihat wajahnya yang pucat, tatapan matanya kosong. Lalu, wanita berhijab itu sekuat tenaga menyeret karung singkong kesayangannya, berusaha ingin cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Lah, cakep-cakep ternyata demit, ucap wanita berhijab itu dalam hati. Karung singkong pun berhasil dia naikkan ke motor. Saat hendak menyalakan motornya, sebuah tangan dingin yang banyak tergores serpian kaca memegang tangan wanita berhijab itu. Tolong bantu saya teh, tolong, ucap sosok itu. Maaf, kita gak kenal, ucap wanita berhijab itu. Dari tadi banyak yang melintas sini, tapi hanya teteh yang bisa melihat serta menyapa. Tolong saya teh, tolong, ucap Bintang ke wanita itu. Ya Allah tang, teteh mau pulang ini. Singkong mau teteh rebus dulu biar sakti tetehnya. Memang dengan makan singkong bisa sakti ya teh, ucap Bintang. Eleh, demit bocah,
Ya udah, sekarang cari musola dulu, Teteh mau wudu. Akhirnya luluh karena melihat banyak luka-luka di wajah serta tangan Bintang. Tak hanya itu saja, terlihat begitu memilukan. Karena tak ada musola di sekitar, akhirnya wanita itu berwudu dengan air botol yang ia bawa di motornya. Berwudu dengan seadanya lalu duduk tepat di depan SPBU yang tak terpakai itu. Ayo mulai berpetualang Bintang. Setelahnya wanita berhijab itu berpetualang gaib bersama Bintang. Mereka melihat apa saja yang dialami Bintang. Tak berapa lama wanita berhijab itu pun sadar dan meneteskan air matanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah memberikan kalian tempat terindah di surga. Amin. Ucap wanita itu sambil menatap wajah Bintang yang kini lebih terlihat rapi. Tak ada lagi serpian kaca yang menusuk di wajahnya. Amin teh. Tapi kenapa aku masih berkeliaran teh? Tanya Bintang. Karena keluarga serta sanak saudaraku belum mengetahui keadaanmu. Jelas wanita itu. Aku harus bagaimana teh? Antarkan Teteh ke rumah kakek nenekmu malam ini. Biar Teteh yang menyampaikannya kabar duka ini. Bantu Teteh juga ya. Ucap wanita itu sambil mengelap air matanya yang hendak jatuh. Teteh yakin ini malam takbir. Apa Teteh gak ditunggu keluarga di rumah? Ucap Bintang. Demit. Tadi minta tolong udah ditolongin malah banyak nanya. Makanya cepetan biar urusan kelar nih. Ucap wanita itu. Bintang pun mengarahkan wanita itu ke rumah nenek kakeknya. Sesampainya di rumah kakek dan nenek, ternyata mereka sudah menunggu kedatangannya. Assalamualaikum kek, ucap wanita itu memasuki pekarangan rumah kakek dan nenek. Waalaikumsalam teh. Terima kasih kamu telah membawa korin cucuku yang tersesat, ucap kakek sambil memegang tangan wanita itu. Yang sabar ya kek, saya turut berduka cita. Terima kasih cu. Bintang cucuku, sini nak. Kakek dan nenek mengikhlaskan kepergianmu dengan yang lain. Tapi maaf, hanya korinmu yang bisa kakek lepaskan dari dusun itu. Karena itu keinginan ayahmu, ucap kakek menangis. Ya kek, aku terima keadaanku. Mohon bantu sempurnakan aku, ucap Bintang sambil meneteskan air matanya. Kakek, apa yang bisa kita lakukan agar Bintang dan keluarganya tenang? Tanya wanita itu. Kita hanya bisa menyempurnakan Bintang, sedang yang lain sudah menetap di sana, tak bisa kembali. Biarlah itu jadi pilihan mereka. Hanya kedua anak Sekar yang akan tetap menjengukku kelak, jelas kakek. Baiklah kek, saya hubungi sepupu yang seorang polisi. Biar saya dan dia yang akan ke lokasi kecelakaan itu, ucap wanita. Baik teh, bawa ini buat dirimu nanti, ucap kakek sambil menyerahkan serantang singkong rebus. Apa ini kek? Dari baunya aku kenal, ucap wanita itu. Itu makanan favoritmu teh, ucap kakek itu. Alhamdulillah, makasih ya kek. Tak berapa lama, Satria dan beberapa timnya datang. Kami pun setelah izin pamit ke kakek Bintang, bergegas menuju lokasi di mana kecelakaan mobil terjatuh. Saat kami di lokasi, alhamdulillah, Bintang pun ada di sana menunjuk lokasinya dan penyelidikannya selesai dilakukan. Dengan tersenyum sambil melambaikan ke kami semua yang ada di lokasi itu, Bintang muncul dengan keadaan yang lebih baik. Dan dari sisi jurang, kami melihat juga keluarga Bintang melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal kepada kami. Wanita berhijab itu pun hanya bisa menangis serta mendoakan mereka. Setelah sholat Idul Fitri, keluarga kakek dan nenek Bintang melakukan pengajian untuk membacakan doa. Dan tak lupa keluarga mereka juga tetap membuatkan liang lahat atau kuburan yang berjumlah 8 makam untuk Bintang dan keluarganya, persis di belakang rumah sang kakek dan nenek. Setelah itu mereka melakukan tabur bunga di lokasi jurang di mana kecelakaan terjadi. Bintang pun kini bisa pergi dengan tenang dalam keadaan baik. Selamat jalan Bintang. Sekian cerita ini.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran cerita bintang, bahwasanya kita hidup berdampingan dengan bangsa lain, dan setelah mati, ruh akan kembali ke Sang Maha Pemilik. Korin yang tersesat disempurnakan agar bisa kembali ke Sang Pemilik dengan tenang. Sekian cerita dari Teh Loka Raihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.